Halo Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di Tribun News Style di weekend lagi ya. Kamu ketemu sama Hakim di sini, tapi nggak masalah karena weekend. Jadi Hakim kepengennya ngebahas yang nggak terlalu berat dan juga pastinya menghibur ya, mengedukasi juga dan membujuk kamu juga untuk melakukan hal baik yang satu ini. Karena Hakim bakal ngajak kamu berkebun. Terutama bagi kamu pecinta pedas, kamu bisa coba buat menanam cabai di rumah dengan peralatan sederhana. Tapi sebelum kamu menanam cabai di rumah kamu dengan peralatan sederhana, baik itu dengan pot ataupun botol bekas, ada hal-hal yang perlu kamu lakukan, yang kamu perhatikan sebelum menanam cabai-cabai itu di ladang rumah kamu. Yang pertama, kamu harus menyiapkan wadah. Kalau misalnya kamu nggak di tanah langsung ya, bisa menyiapkan wadah berupa pot ataupun bisa juga dengan botol bekas, minimal diameter ya. Iya, gedenya itu diameternya itu 20 cm atau kalau bisa 30 cm. Dan yang pertama yang harus kamu perhatikan itu penggunaan tanah itu tidak boleh terlalu banyak nih Tribuners. Karena kalau kamu menggunakan pot ataupun menggunakan botol bekas ataupun kaleng-kaleng bekas gitu ya kan ya, itu tanah yang harus kamu gunakan tidak boleh sebanyak menanam di tempat lain kayak di ladang beneran gitu ya kan. Karena kamu harus tahu kalau pot itu adalah wadah yang sempit dan pot ini juga memiliki ruangan yang tidak begitu luas Tribuners. Jadi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan akar tanaman cabai nanti bakal tidak maksimal kalau misalnya tanahnya terlalu banyak. Kamu bisa mencampurkan beberapa campuran lain ya, kayak serpihan kayu. Kalau di bahasa Jawa tuh namanya tai graji ya. Tai graji itu serpihan kayu, itu bisa kamu tambahkan ke dalam tanah. Terus kamu juga bisa menambahkan pupuk kandang ya kalau bisa. Jangan pakai pupuk kimia, kalau bisa pakai pupuk kandang yang ada di sekitar rumah kamu gitu. Kayak punya Hakim di sana di belakang ada ayam ya kan. Ayam itu pasti menelurkan sebuah pupuk kandang ya kan ya. Itu bisa Hakim pakai nih. Kalau lu mau minta nih bisa datang ke rumah Hakim juga ada. Terus yang kedua, kamu harus memperhatikan kondisi pemupukan ya. Kayak tadi Hakim bilang bahwa kamu kalau bisa jangan pakai pupuk kimia, cobalah pakai pupuk kandang dan juga pupuk-pupuk organik gitu loh. Karena meskipun ini ya, pupuk organik itu punya keunggulan yang sangat luar biasa, ternyata pupuk organik itu juga punya kekurangan gitu. Kalau kamu pengen tahu, mungkin kamu juga merasakannya, baunya itu busuknya minta ampun gitu kalau masih baru-baru, apalagi kalau basah ya kan. Nah di situ nggak apa-apa sih, karena itu demi keindahan tumbuhan kamu. Jadi kalau bisa bercocok tanam cabai ini kan lebih agak jauh dari ruangan-ruangan khusus di rumah kamu gitu loh. Terus yang ketiga, kamu bisa konsisten dalam nyiramnya. Sama halnya kamu seperti memelihara hewan, kamu harus perhatikan makan dia, nutrisi dia. Nah, tanaman juga sama. Menyiram itu juga diperlukan banget. Kalau bisa kamu jangan menyiram pada siang hari. Lakukan siram tanaman itu pada pagi ataupun pada malam hari atau sore hari. Itu lebih bagus sih teman-teman. Jadi emang menanam tumbuhan di siang hari itu nggak bagus. Nanti malah merusak tumbuhan itu sendiri. Mendingan kamu siram di sore ataupun pagi hari. Kamu juga bisa menggunakan air hujan. Ternyata air hujan itu lebih direkomendasikan daripada air-air biasa nih Tribunals, karena air hujan itu air hujan yang ditampung ya. Karena ini mungkin udah mau musim hujan, kamu bisa siapin ember yang gede, terus dikasih ember, tampung airnya, habis itu tinggal disiramin ke tanaman kamu. Karena katanya air hujan ini mengandung zat-zat tertentu yang tidak dimiliki sama air sumur. Ini nanti mungkin kamu bisa cari tahu, apa kita ini aja dibahas aja kapan-kapan gitu ya, enggak masalah. Oke, ini jadi note buat Hakim ya. Dan yang terakhir, kamu juga harus memperhatikan sinar matahari yang cukup. Once again I wanna say bahwa tumbuhan itu bisa hidup dengan sinar matahari yang cukup. Tanpa ada sinar matahari yang cukup, mungkin tumbuhan itu bakalan layu kalau kepanasan. Kalau kekurangan juga bisa mati juga. Yang perlu kamu ketahui, setiap tanaman itu memang memiliki daya tahan terhadap sinar matahari itu yang berbeda-beda. Tanaman yang kalau dapat sinar matahari banyak atau berlebih itu masih biasa aja gitu. Tapi ada juga yang baru sedikit kena beberapa jam aja udah loyo. Nah, termasuk tanaman cabai ini. Kalau misal kamu pengen nanam cabai dengan baik di sekitar rumah kamu, yang mungkin bisa kamu cocok
ngerepotin nanti kalau bisa panen ya, buat makan tahu, makan gorengan, sosis, and everything, buat masak juga bisa. Kamu bisa nih ya memperhatikan sinar matahari biar cukup, biar tidak terlalu banyak juga. Dan pastinya semoga cabai kamu bisa tumbuh dengan baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa Hakim kasih tahu, 4 tips yang bisa kamu lakukan ketika menanam cabai di rumah. Yang pertama tadi gunakan pot ataupun wadah yang diameternya sekitar 30 cm. Terus juga penggunaan tanah tidak boleh banyak, kondisi pupuk juga diperbanyak, pupuk yang kandang, pupuk alami. Terus konsisten dalam menyiram, dan yang terakhir jangan lupa untuk menyinarinya dengan sinar matahari. Oke, mungkin itu aja Tribuners. Terima kasih buat kamu yang udah ngedengerin Hakim ngoceh di sini ya kan ya, dengan teman-teman Hakim. Ada ayam, ada kucing nih di samping gue gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting informasinya nyampe ke kamu. Selamat berakhir pekan. Mari kita menanam dari rumah untuk rumah, dari kita untuk kita, dan semoga panennya bisa bagus. Panen cabenya bisa ngebantu emak bapak juga ya kan ya. Kalau cabai mahal kan bahaya juga. Kita mulai dari sekarang nih ya, kita mulai sejak dini untuk menanam cabai di rumah. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hakim mau siap-siap dulu untuk bercocok tanam di hari Minggu. Sampai jumpa.